Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang cara reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup dengan salah satu cirinya yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Pada tumbuhan, cara menghasilkan individu atau bereproduksi terdiri dari dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif, di mana saya akan menjelaskan tentang cara reproduksi pada tumbuhan secara generatif dan daur hidup pada tumbuhan lumut. Tumbuhan secara generatif. Reproduksi tumbuhan secara generatif ialah keturunan baru terbentuk melalui proses peleburan gamet jantan dengan gamet betina, di mana peristiwa peleburan itu disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Berbagai macam penyerbukan, mulai dari penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Penyerbukan ini secara tidak umum tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ciri-ciri penyerbukan sendiri bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain mangga dan jambu. Kemudian ada yang namanya penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan ini merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut, contohnya jagung dan padi. Kemudian ada yang namanya penyerbukan silang, yaitu jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama, contohnya kayak kamboja, melinjo, dan ponpinus. Bukan bastard, jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat yang beda, seperti bunga mawar merah dengan bunga mawar putih atau lili kuning dengan lili merah muda. Selanjutnya adalah penyerbukan oleh bantuan angin. Pada proses penyerbukan ini terjadi saat angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya, sehingga ia dapat masuk ke dalam kepala putik. Kemudian ada penyerbukan dengan bantuan hewan, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan umumnya terjadi pada tumbuhan dengan bunga yang menarik. Ciri-cirinya bunga memiliki mahkota berukuran besar serta warna mahkotanya yang mencolok dan berwarna-warni. Ada juga yang namanya dengan penyerbukan dengan air, yaitu proses penyerbukan ini terjadi karena bunga tumbuhan terendam air. Bisa juga terjadi karena terkena air hujan atau karena tumpahan air lainnya. Hal ini membuat serbuk sari rontok dan mendekati kepala putik. Saya akan menjelaskan tentang daur hidup lumut. Sebelum itu, kita harus tahu bahwa tumbuhan lumut sering disebut sebagai tumbuhan perintis. Hal ini karena tumbuhan lumut mampu tumbuh di tempat di mana tidak ada tumbuhan lain yang dapat tumbuh. Misalnya di tempat bersalju, di batu, dan lain sebagainya. Tumbuhan lumut berkembang biak dengan menggunakan spora. Artinya pergiliran keturunan tumbuhan lumut atau yang sering disebut sebagai metagenis tumbuhan lumut terdiri dari dua generasi, yaitu menciptakan sporofit dan menciptakan gametofit. Tumbuhan lumut terdiri dari tiga jenis, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Walaupun terdapat tiga jenis tumbuhan lumut, tetapi daur hidupnya tetap sama. Hidup tumbuhan lumut diawali dengan berkecambahannya spora yang jatuh pada daerah yang tepat. Daerah yang tepat yang dimaksud pada tumbuhan lumut adalah daerah yang lembab, terdapat nutrisi, dan mendapat pancaran sinar matahari. Spora kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut muda atau protonema, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa atau gametofit. Nadia Astuti selaku pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai daur hidup Gymnospermae dan daur hidup Pteriodophyta. Pertama, saya akan menjelaskan terkait daur hidup Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan spermae yang berarti biji, sehingga Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau ovarium. Secara harfiah, Gymnospermae berarti gym sama dengan telanjang dan spermae sama dengan tumbuhan yang menghasilkan biji. Pada Gymnospermae, biji nampak terekspos langsung atau terletak antara daun-daun penyusun strobilius atau rujung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup Gymnospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan vaskuler yang menghasilkan biji dalam rujung atau kon. Contohnya termasuk konifer seperti pohon pinus dan cemara. Siklus hidup Gymnospermae memiliki generasi sporofit dominan, baik gametofita dan sporofit generasi baru berikutnya berkembang pada tanaman induk sporofit.
Rujung terbentuk pada tanaman sporofit dewasa. Di dalam rujung jantan, spora berkembang menjadi gametofit jantan. Setiap gametofit jantan terdiri dari beberapa sel tertutup dalam sebutir serbuk sari. Di dalam rujung betina, spora betina berkembang menjadi gametofit betina. Setiap gametofit betina menghasilkan telur dalam sebuah bakal biji. Penyerbukan terjadi ketika serbuk sari ditransfer dari rujung jantan ke betina. Jika sperma kemudian berjalan dari serbuk sari ke telur, sehingga pembuahan dapat terjadi, hasilnya adalah zigot diploid. Zigot berkembang menjadi embrio dalam biji, yang membentuk dari ovula di dalam rujung jantan. Jika benih berkecambah, mungkin tumbuhan menjadi sporofit dewasa yang akan mengulangi siklus tersebut. Gimnospermae terbagi atas dua fase. Fase yang pertama, fase sporofit, dan fase yang kedua, fase gametofit. Nah, pertama saya akan menjelaskan terkait fase sporofit. Fase sporofit mewakili tanaman gimnospermae diploid dewasa, berfotosintetik yang menghasilkan rujung jantan atau rujung serbuk sari dan rujung betina atau rujung ovulasi. Yang pertama, biasanya lebih kecil dari yang terakhir. Mereka berkembang pada tumbuhan yang sama atau tumbuhan yang berbeda. Ketika ada di tanaman yang sama, rujung betina atau strobili diproduksi di bagian atas cabang, sedangkan kerucut serbuk sari ditemukan di bagian bawah. Sporofil strobili jantan mengandung mikrospora, sedangkan sporofil betina membentuk megaspora. Yang kedua, fase gametofit. Mikrospora menimbulkan mikrogametofit atau gametofit jantan haploid atau serbuk sari setelah menjalani meiosis. Produksi sel sperma dan sel telur diikuti oleh proses penyerbukan. Penyerbukan gimnospermae terjadi melalui angin dan bahan alami. Di sini, butir serbuk sari mengandung sel sperma dibawa ke gametofit betina dari sel telur yang berovulasi oleh angin atau serangga. Setelah serbuk sari dibawa ke ovula, penutupan rujung betina berlangsung untuk waktu yang lama. Sementara itu, butir serbuk sari berkecambah untuk membentuk tabung serbuk sari yang memakan waktu sekitar 1 tahun atau menuju gametofit betina untuk pembuahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu daur hidup Pteriodophyta. Pteriodophyta atau tumbuhan paku merupakan organisme autotrof yang memiliki kemampuan untuk menyusun zat makanannya sendiri maupun untuk organisme lainnya. Tumbuhan paku salah satu jenis tanaman yang termasuk ke dalam tumbuhan kolmus berspora. Artinya, tumbuhan paku memiliki akar, batang, daun sejati, dan sekaligus merupakan tumbuhan Chiroptogamae atau penghasil spora. Metagenesis tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami pergantian keturunan atau yang disebut sebagai metagenesis. Metagenesis merupakan pergiliran daur hidup antara generasi yang berkembang biak dengan generatif dan vegetatif. Umumnya, morfologi dari kedua generasi tersebut berbeda, sehingga metagenesis tumbuhan paku dapat dikatakan sebagai daur hidup tumbuhan paku yang terdiri dari dua fase. Fase yang pertama fase gametofit dan fase yang kedua adalah fase sporofit. Fase gametofit. Fase ini merupakan fase seksual. Spora akan berkembang menjadi protalium dan menghasilkan sel gamet jantan atau spermatozoid dan betina sel telur. Hasil pembuahan kedua sel gamet tersebut akan menghasilkan zigot yang diploid yang akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Ciri atau karakteristik fase gametofit yaitu proses berlangsungnya singkat. Yang kedua, fase sporofit. Fase ini merupakan fase aseksual. Zigot yang dihasilkan pada fase gametofit akan berkembang menjadi tumbuhan paku yang menghasilkan spora dari sporangiumnya. Spora tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai sel spora indukan untuk fase atau daur hidup selanjutnya. Ciri atau karakteristik fase sporofit yaitu proses berlangsungnya lebih lama dari fase gametofit. Daur hidup tumbuhan paku. Daur hidup tumbuhan paku terbagi atas 3. Yang pertama homospora, yang kedua heterospora, dan yang ketiga paku peralihan. Yang pertama saya akan menjelaskan homospora. Tumbuhan paku homospora merupakan paku yang menghasilkan satu macam spora saja. Secara singkat, alur daur hidup tumbuhan paku meliputi spora, yang dimana spora menghasilkan protalium. Dari protalium ini terbagi atas 2, antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan sel telur. Spermatozoid dan sel telur bertemu dan menghasilkan zigot. Zigot berubah menjadi tumbuhan paku homospora. Tumbuhan paku homospora menghasilkan sporofil. Sporofil menjadi sporangium dan sporangium kembali lagi menjadi spora. Yang kedua, daur hidup tumbuhan paku heterospora. Tumbuhan paku heterospora mampu menghasilkan 2 macam spora yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Kedua spora yang dihasilkan pada tumbuhan paku heterospora disebut mikrospora dan makrospora. Mikrospora adalah spora dengan ukuran kecil yang menjadi protalium jantan dan dapat menghasilkan sel sperma melalui pembentukan antheridium. Sedangkan makrospora adalah spora yang memiliki ukuran lebih besar, yang akan menjadi protalium betina dan akan menghasilkan ovum.
Daur hidup yang ketiga, yaitu daur hidup tumbuhan paku peralihan. Tumbuhan paku peralihan menghasilkan dua macam spora yang sama bentuk dan ukurannya, tetapi memiliki jenis kelamin yang berbeda. Daur hidup tumbuhan paku peralihan secara lebih jelas dapat dilihat pada Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nur Afiatul Zahra yang akan membahas materi ketiga pada presentasi kali ini yang berjudul yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk saja, atau dapat dikatakan adalah perkembangbiakan yang tanpa melalui kawin. Dalam perkembangbiakan vegetatif terbagi atas dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Adapun contoh dari vegetatif alami yang pertama yaitu rizom. Rizom adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang rizom ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang kedua yaitu stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah dan biasa disebut dengan geragi, di mana batang stolon menjalar memiliki ruas. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis atau disebut juga bulbus merupakan modifikasi atau hasil perkembangan dari batang dan daun. Yang kemudian yaitu tunas. Tunas biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau dikatakan tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang ataupun daun. Contohnya dapat kita lihat yaitu bambu. Selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Contohnya dapat kita lihat pada gambar seperti ubi jalar, ubi kayu, bahkan kentang. Selanjutnya yaitu yang kedua, vegetatif buatan. Reproduksi secara buatan atau vegetatif buatan merupakan reproduksi yang melibatkan campur tangan manusia. Reproduksi ini bertujuan agar tumbuhan segera menghasilkan buah yang berkualitas dan dalam jumlah yang lebih banyak serta tahan terhadap serangan penyakit. Adapun contoh pertama dari perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama yaitu menyetek. Setek adalah perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Yang kedua yaitu mencangkok. Cangkok adalah perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut atau sabut ataupun plastik. Yang selanjutnya yaitu mengeten. Mengeten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Kemudian okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengeten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Adapun cara mengeten dapat kita lihat pada slide. Yang terakhir yaitu merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang ataupun batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akar akan muncul. Setelah perakaran kuat lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Adapun keuntungan dari vegetatif buatan yaitu menghasilkan sifat-sifat tumbuhan yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan buah. Yang kemudian kekurangannya yaitu sistem perakaran kurang kuat, terutama yang dilakukan dengan stek atau cangkok. Dan jika tanaman dipotong ranting-rantingnya, maka dapat menyebabkan menurunnya pertumbuhan. Selanjutnya yaitu tumbuhan Angiospermae. Angiospermae atau tanaman berbunga adalah tanaman yang paling melimpah dan beragam di permukaan bumi. Penamaan Angiospermae sendiri diambil dari penggabungan dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu angion yang artinya penyangga atau pelindung dan sperma yang artinya biji atau benih. Adapun siklus hidup tumbuhan Angiospermae yaitu siklus hidup tumbuhan Angiospermae ternyata lebih banyak didominasi oleh generasi-generasi sporofit. Bunga akan mudah terbentuk khususnya pada tumbuhan yang bersifat sporofit dominan. Kemudian zigot yang bersifat diploid akan secara otomatis terbentuk di dalam sebuah ovula yang ada pada bagian ovarium. Zigot nantinya akan berkembang menjadi sebuah embrio di bagian dalam biji. Kemudian akan terbentuk dari bagian ovula yang di dalamnya berisi banyak makanan untuk yang memang disediakan sebagai sumber makanan bagi embrio. Ovarium yang berada di sekitar benih bisa melakukan perkembangan menjadi buah. Buah akan menimbulkan daya tarik terhadap hewan yang bisa menjatuhkan benih-benih yang sudah dikandungnya. Apabila benih mengalami perkecambahan, kemungkinan besar akan mengalami pertumbuhan menjadi tumbuhan sporofit yang sudah dewasa dan selanjutnya siklus berulang kembali. Selama hidupnya, tumbuhan Angiospermae mengalami dua tahapan generasi. Yang pertama yaitu generasi gametofit. Generasi gametofit adalah generasi penghasil gamet yang berupa sel spermatozoa dan sel telur atau gamet jantan dan gamet betina, yang disebut juga dengan generasi haploid.
Yang kedua yaitu generasi sporofit atau generasi diploid adalah generasi penghasil spora. Spora pada tumbuhan Angiospermae akan berkembang menjadi serbuk sari. Peleburan sel telur dan sperma mengakibatkan bakal biji berkembang menjadi biji. Hasil peleburan bersifat diploid. Kemudian tumbuhan Angiospermae dewasa bersifat diploid dan dikenal sebagai generasi sporofit atau penghasil spora.